Saudara, beberapa waktu lalu terjadi pembunuhan sadis di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Korban adalah Prita Hapsari yang merupakan seorang guru les piano klasik yang harus meregang nyawa dengan luka parah di lehernya. Pelaku adalah Hafid Prasetyo Hadi, teknisi elektronik langganannya. Lalu apa yang menjadi motif pelaku menghabisi nyawa pelanggannya tersebut? Tim gelar perkara akan menelusurinya. 18 Januari adalah hari naas bagi Prita Hapsari. Wanita berusia 48 tahun itu meregang nyawa secara tragis di rumahnya di lingkungan Osing, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dia tewas dengan luka parah di bagian leher akibat ditusuk dengan pisau dapur. Pelakunya adalah Hafid Prasetyo Hadi, orang yang telah dia kenal sebagai teknisi elektronik kepercayaannya. Korban sering menggunakan jasanya untuk memperbaiki perangkat elektronik yang rusak. Namun tidak disangka, dia justru tega membunuhnya. Dari penelusuran tim gelar perkara, pelaku nekat melakukan tindakan tersebut karena terlilit hutang. Pelaku berniat merampok harta benda korban dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Karena korban berteriak, pelaku pun menggorok leher korban hingga tewas di kamar mandi. Pelaku juga membekap mulut ibu korban, Sri Budi Asmororini, yang saat itu berada di kursi roda. Untuk motif yang bersangkutan, diantaranya memang ada motif ekonomi, yakni memang terlilit hutang. Jadi untuk tersangka mengakui bahwa yang bersangkutan butuh uang untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya kepada pimpinannya. Karena yang bersangkutan kerja sebagai instalasi elektronik atau sebagai tukang servis parabola dan TV. Ya, selain daripada mungkin motif ekonomi, yang bersangkutan bahwa sebenarnya ini adalah orang dekat atau sudah kenal sebelumnya. Jadi bukan korban ini memanggil pertama kali untuk servis beli TV, tetapi sudah beberapa bulan kenal dengan tersangka. Ya, di mana memang kecenderungan untuk tersangka ada kemungkinan sudah melakukan penggambaran atau pengamatan terhadap korban. Kami mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengetahui kesaksian warga yang mengetahui kejadian tersebut. Saudara, saat ini saya berada di depan rumah dari korban pembunuhan yang merupakan seorang guru les piano klasik di Jember, Jawa Timur. Tidak terlihat aktivitas apapun di rumah ini, pagar dan juga rumah terkunci rapat, hanya terlihat karangan bunga yang masih terpasang. Saya akan berbincang dengan salah satu saksi dan juga tetangga korban, yakni Mas Benaya Sangkakala. Mas, bagaimana kronologi kejadian waktu itu? Pertama itu saya mendengar suara teriakan ya, jadi suara teriakan antara ibu dan anak. Jadi teriakan wanita, saya pikir oh ini pertengkaran biasa antara orang tua dan anak. Saya hanya mendengar saja, tapi nggak jelas mereka mengatakan apa. Setelah itu suara itu hilang. Tidak lama timbul lagi suara pertengkaran itu dan ada tampak saya terdengar suara pria. Nah, di situ saya sudah mulai curiga. Akhirnya saya keluar, saya mencoba untuk memanggil si korban. Jadi Mas Benaya nggak sempat masuk rumah? Nggak, saya tidak sempat dan memang tidak masuk rumah sama sekali. Jadi di depan pagar, pagar rumah korban. Kemudian keluar korban, pelaku. Dia apa yang Mas Benaya lakukan? Dia berusaha untuk melarikan diri. Jadi saya cegah. Akhirnya kok dia malah melakukan perlawanan. Akhirnya ya terjadilah perlawanan saya dengan sang pelaku. Mas Benaya juga terluka ya? Terluka. Di bagian mana saja? Di sini sama di leher. Jadi terkena sabetan pisau dari pelaku. Bagaimana kondisi lukanya? Kalau yang paling parah sih di sini ini 20 jahitan, ini 4 jahitan, sini 2 jahitan, sini 1 jahitan. Cukup dalam Mas Benaya ya? Iya. Kami pun mendapat kesempatan bertemu langsung dengan tersangka Hafid Prasetyo Hadi. Kepada kami, tersangka mengaku terlilit hutang sebesar 200 juta rupiah kepada mantan bosnya.
Dengan alasan itulah ia berniat merampas uang pelanggannya dan tega menghabisi nyawanya. Kok terpikir ngambil uang itu ceritanya gimana? Buat bayar utang itu, Pak. Buat bayar hutang. Buat bayar utang. Hutang ke siapa? Berapa utang? Utang ke bos. Bos saya maksa cepat ndang lunas gitu. Sedangkan saya cek uangnya sih berapa gitu saya. Jadi kamu butuh uang? Butuh uang, Pak. Kondisinya sedang Butuh uang. Itu ceritanya gimana? Ngomong sama ibunya, Pak, TV-nya nggak bisa servis, nggak bisa, Bu. Itu udah, berapa harganya ya? Ya kalau yang besaran ya 2 jutaan, Bu. Oh, yang besar lagi dengan yang lebih bagus. Oh, karena ibu ngomong pengen lebih bagus, kamu berasumsi ibu punya banyak uang. Ya dari situ lebih bagus, lebih besar ada enggak? Terus kamu punya niat untuk mengambil uang itu kapan? Semenjak itu, Pak, ngomong lebih bagus, lebih besar, saya kan ada, Bu, lebih mahalan, sekitar 3 jutaan berapa, Bu? Oh ya, dari situ saya langsung berdiam sebentar. Ibu ini kok bisa tanya 3 yang lebih besar ya, berarti kedua ini itu saya. Tindak kriminal ini ternyata dipicu hutang yang ditanggung pelaku. Kami pun mencoba mencari tahu pandangan kriminolog terhadap kasus ini. Kalau bicara masalah hutang, itu kan berarti tidak lepas dari permasalahan ekonomi ya, atau masalah harta gitu. Nah, sedangkan manusia hidup itu kan pada prinsipnya dituntut oleh kebutuhan. Betul. Nah, kebutuhan ini yang kemudian membuat orang itu akan bisa melegalkan segala macam cara. Ya, jadi mulai cara yang salah, cara yang haram, itu selalu dianggap benar oleh seorang pelaku. Kalau kita melihat dari teori diferensial asosiasi dari Sutherland, itu ada di poin keempat, bahwasanya seorang pelaku ini melakukan teknik-teknik bagaimana dia bisa menghabisi korban. Nah, kenapa dia menghabisi korban? Karena tujuan dia itu tidak tercapai. Supaya tujuannya tercapai, maka di sini ada rasionalisasi dari pelaku untuk mendapatkan harta itu dengan cara membunuh itu tadi. Nah, di samping itu juga sangat kompleks sekali. Nah, jadi misalnya permasalahan hutang yang itu menjadi faktor ekstern, di mana juga faktor intern juga dia ingin memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kemudian dia juga ingin segera hutangnya lunas. Nah, kemudian itu juga akan semakin kompleks lagi apabila ada pernyataan yang kemudian dinyatakan oleh korban. Dan saya melihat dalam kasus ini mungkin ya itu ada pernyataan dari korban yang kemudian tidak bisa ditolerir oleh pelaku, yang kemudian menyebabkan luapan emosi pelaku ini kemudian menjadi tidak terkendali, tidak terkontrol. Nah, sehingga akhirnya dia dikatakan gelap mata. Jadi ada pressing dari luar, pressing dari dalam dirinya. Ngambil pisau di mana? Konflik kejiwaan dan ledakan emosional saat kejadian dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Meski tersangka Hafid mengaku menyesal, proses hukum tetap berlanjut. Saudara, banyak faktor yang menjadi pemicu tindakan kriminal. Salah satunya adalah hutang, seperti yang dilakukan oleh Hafid Prasetyo Hadi yang gelap mata menghabisi nyawa seseorang untuk mendapatkan harta bendanya untuk membayar hutang yang dimilikinya. Kini pelaku dijerat pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kita harus terus mewaspadai karena ancaman tindakan kriminal berada di sekitar kita. Angga Wisudawan, Ronaldo Seda, Kompas TV Jember, Jawa Timur.